Halo guys, balik lagi di RSV Helmet bersama gua Gus Ali dan di sebelah gua sudah ada teman setia gua, Mr. November. Nah, kali ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa lagi ya. Betul. Luar biasa penuh kontroversinya sebenarnya. Jadi kedua ini adalah Bodat Nation dan Jopray. Ya. Jopray atau nama Instagram lo apa? JPRY 14. 14. Kenapa 14? 14 tuh tanggal lahir gua. Oke. Jadi kali ini nih kita kepengen ngobrol-ngobrol tanpa di-cut, belak-belakan, semuanya ada di sini. Betul. Dan kita langsung ngobrol aja, bro. Betul. Oke. Wah, ada revisi. Ada revisi, bro. Gak ada revisi, no cut ya kan. Pokoknya semuanya bakal publish. Gak ada. Publish. Orang baik nggak usah takut. Anjay. Betul. Itu quotes of the year itu sebelum mulai, orang baik nggak usah takut. Nggak usah takut. Nah, kita berawal dari Bodat Nation dulu ya. Yes. Nah, jadi ada Bodat Nation di sini. Sebenarnya nih, gue dulu atau lu dulu nih, Pak? Lu dulu aja. Gue dulu aja. Kenapa lu bikin Bodat Nation? Wah, kalau dibilang bikin ya itu sebenarnya sejarahnya panjang sih. Karena emang gue dari kecil gitu. Dari zaman Nabi Adam gitu ya. Dari perjanjian lama. Panjang pokoknya, intinya sekitar 2018 lah itu gue terbentuk. Itu gue pernah kecelakaan motor. Oke. Gue pernah kecelakaan motor di Jakarta di Gatot Subroto. Gue pulang dari magang. Itu di depan gue ada taksi sambil main HP jalan hujan-hujan. Taksinya nggak sadar ada separator busway yang ngebuka. Dia ngerem dadak. Gue di belakang. Daripada nabrak langsung, gue banting diri. Stang motor gue ngehajar kelingking. Langsung leho ya. Gini. Udah dari situ gue mikir gitu kan. Kalau misalkan ada beberapa faktor sebenarnya, salah taksi, yang dimana kalau misalkan taksi itu fokus ke jalanan, nggak bakal ada terjadi rem dadak. Betul. Dan gue juga kalau misalkan gue lebih fokus dan gue bisa speednya dikurangin lah, karena juga nggak kecepet-cepet banget sebenarnya, karena gue juga masih utuh badannya gitu, motor juga masih utuh, jadinya ya bisa lah gue buat aware orang-orang gitu. Gitu. Jadi pas lu jatuh, brok, itu Bodat Nation. Bodat Nation terbentuk. Pikiran, Wah, luar biasa sekali ternyata. Jadi Bodat Nation tuh, jadi kalau ada yang crash itu berarti bakal ada Instagram baru. Betul. Instagram baru, makanya banyak pengikut ya sekarang. Berapa followers sekarang? Masih dikit, masih berapa ya? 23.000. Sekarang mau 700. Oke. 23.000. Masih kecil banget, karena emang gua nggak ekspansi ke media sosial lain. Oke, berarti lu tuh sebenarnya kayak repost gitu atau gimana sih? Oh, macam-macam sih sebenarnya. Kalau misalkan dulu ya emang gua pure nyari sendiri, gua story, gua tag orang-orang, mungkin dari situ ada yang repost, jadi nama gua makin masuk ada yang follow. Kalau sekarang sih gua lebih kayak sesuatu yang viral, masuk ke gua analisis dulu. Ini kira-kira salahnya di mana, benarnya apa pesan yang bisa tersirat, yang bisa diambil. Baru gue bisa berani posting. Juga banyak ada yang ngirim-ngirim dari DM atau segala macam, itu bisa juga gitu loh. Cuman gue nggak pure buat lalu lintas. Sebenarnya emang bukan tujuan awalnya, bukan buat lalu lintas sih. Buat apa berarti? Macam-macam ya. Kayak bisa dibilang perilaku menyimpang aja lah gitu. Kayak misalkan lu nggak mau ngantri atau mau buang sampah sembarangan, itu juga bisa kena sama kita. Oke. Macam-macam pokoknya. Apapun yang salah itu bisa jadi bahan senggolan buat kita. Karena orang-orang tuh banyak yang kayak langsung nunjuk ke atas, misalkan salah pemerintah, salah si ini, salah itu, tapi mereka sendiri nggak bisa ngelihat diri mereka sendiri tuh sebenarnya yang dimulai dari kita sendiri gitu loh. Oke. Tapi kalau gitu apa lu nggak takut dicap sebagai kayak ini bikin drama nih? Biasanya kan dicapnya seperti itu gitu kan, seperti Jopray ini kan kena terus kayaknya. Enggak sih ya, gimana ya? Mau bodo amat sebenarnya orang mau bilang drama apa bukan, karena itu fakta yang terjadi. Berarti yang udah sempat dituduh gitu juga? Setiap hari ancaman pembunuhan, pembakaran rumah, ada semua. Gak ada yang terjadi? Apa? Gak ada yang terjadi? Gak ada, mana berani mereka. Yang paling bahaya apa menurut lo selama lo megang admin itu? Waduh, sorry Van, ini mic lu ini agak baru sebenarnya kemarin. Gini apa? Gini. Atau Han, mic-nya Ivan kedengeran? Oh aman. Oke. Terus sorry. Kemarin tuh sempat ada suatu organisasi lah yang cukup besar di Indonesia, pengikutnya sangat-sangat banyak, berjuta-juta orang lebih tepatnya. Itu bikin ulah lah intinya. Nah itu sempat gue senggol. Emang salah gue di situ adalah penggunaan kata yang salah gitu untuk menyinggung mereka.
Cuman ya Emang lu ngomong apa? gue bilang itu kumpulan binatang dan kelakuannya kayak sampah. Nah, Motor bukan. Mereka geber-geber motor lebih tepatnya. iya, Mereka iya. geber-geber motor di pom bensin. Ya pokoknya wah nggak jelas lah intinya gitu loh. Emang apa ormas? Bukan ormas, ada suatu organisasi yang gue nggak bisa sebutkan gitu. Karena emang sekarang udah berdamai sama petingginya juga gitu loh. Nah itu cukup bikin rusuh sih. Iya. Bikin rusuh berbagai macam pihak ya. Saya bilang mereka versus apa teman-teman gue juga gitu. Iya. Wah itu lumayan sih. Jadi gue bilang mereka kumpulan binatang, mereka nggak terima. Iya. Mereka bilang mereka liar, kelakuannya sampah, mereka nggak terima gitu loh. Padahal kalau misalkan gimana ya, gue itu nggak ada menyebut organisasi mereka sama sekali. Iya. Gue itu menyindir oknumnya yang Iya. di situ perilakunya kayak sampah, kayak binatang liar gitu loh. Mungkin bisa paham kan di sini? Bisa. Gue nggak ada nyindir organisasi sama sekali, cuman mereka mungkin karena ada lambang organisasinya terlihat, akhirnya mereka merasa kayak, saudara kami dibilang seperti binatang, kita tuh nggak boleh tinggal diam. Satu hari itu DM ada 800 sampai 1000 yang masuk. Itu isinya Bang Sherlock Bang. Oh gitu. Sherlock, Bang. Sombong. Iya. Bang Sherlock Bang. Gue juga soalnya. Abang kalau menghina kita abang siap berdarah. Maksudnya apa siap berdarah? Gitu. Emang kisruhnya di situ sih sampai kemarin. Pada akhirnya emang damai sih akhirnya gitu loh. Damai secara kalian ketemuan atau secara Enggak gimana? ketemuan karena emang petingginya juga nggak mau nama mereka rusak, jadi langsung direct gua. Gue juga langsung ngobrol enak sama dia karena sebenarnya harusnya tuh nggak begitu. Iya. Sebenarnya harusnya itu bisa sebagai pembelajaran bagi mereka untuk bertindak lebih baik. Tidak seperti itu. Dan kalau misalkan mereka meresponnya liar, itu malah membuktikan poin gua kalau gue itu benar sebenarnya. Cuma mereka tetap nggak mau terima gitu loh. Karena yang gue bicarakan di caption itu adalah fakta. Mereka liar itu fakta. Mereka kelakuannya kayak sampah itu fakta. Dan fakta itu nggak peduli sama perasaan kalian. Gitu. Oke. Berarti itu salah satu kasus yang dari ada kasus-kasus lain pasti. Kasus lain yang paling besar adalah yang ring 1. Oh iya. Bulan Februari Apa hubungannya sama lu? Jadi Ring 1 yang viral ya, itu. yang itu. Yang ditendang itu. Nah, Itu lu. bukan. Bukan. Habis itu dibilang yang paling gede. Sempat difitnah gitu soalnya. Ya, Oh, itu sempat oke, masuk oke. TV di TV nasional, masuk di berita nasional juga masuk gitu loh. Bawa nama gua Bodat Nation. Padahal Bodat Nation itu cuman kayak ini ada beberapa video dari mereka yang riding. Itu gua gabungan jadi satu. Terus gue bikin kayak gimana ya rangkumannya, kompilasi gue bikin rangkumannya. Nah mungkin video yang kalian lihat di sosial media dan dimanapun itu video editan dari gue, bukan editan yang maksudnya bikin fitnah gitu. Cuman emang kompilasinya kira-kira dari pihak dari kejadian lu itu, gabung gitu kan. ya kejadian itu mana sih yang diberatkan? Apakah pas pampres yang menendang yang diberatkan? Iya. Apakah para rider tersebut yang merasa ada arogansi dari aparat? Oke. Nah itu gue rangkum dan pada hasilnya ya salah para rider. Iya betul. Dan sampai saat detik itu jadi mulai razia segala macem. Sebentar. Yang lu bilang kasus paling gede itu, lu kena di mananya itu? Karena Lu dituduh maksudnya. gua gitu, karena apa? Jadi karena videonya viral, masuk TV segala macem, satu Indonesia ngira kalau gua yang ada di video itu. Oh. Watermark apa gimana? Enggak, watermark. Gua watermarknya itu source mereka. Oh iya. YouTube ini, Oh, iya, iya. Instagram ini. Seingat gue sih cuma waktu itu ya di TV One tapi di bagian kayak Bro. semacam pelang nama gitu. Yang waktu itu bukannya ada nama-nama YouTube channel mereka ya? Iya betul. Tapi cuma nama Bodat Nation aja. Nah, cuman yang diambil sama berita adalah @bodatnation, yang diunggah oleh @bodatnation, @bodatnation. Kayak gue tahu deh, biasanya waktu itu sempat kan gue ngepoin lu walaupun gue nggak follow lu ya. Gue juga ngepoin lu tapi gue gak follow lu. Stalker. Ya follower gue kan ya gimana ya? Nah, sombong. Bahas followers lo. Keras anjir. Jangan itu pendukung. Nah, gue ngeliat sih yang kalau nggak salah lu atau Jopray deh. Pokoknya ada konflik, ada Jopray dah pokoknya. Pasti ada Jopray. Ada Jopray. Jopray, biang masalah. Nih, Jopray, biang masalah.
Jopray, taubat. Tobat, Jopray. Nah, jadi yang waktu itu kalau nggak salah sempat ngepost ya, bukan si Bodat Nation yang terlibat di yang ring 1 atau apa gitu. Gue lupa Iya. tulisannya ada 2 paragraf atau gimana gitu kan ya. Oh iya itu. Emang waktu kasus ring 1 tuh semua anak motor kena lah gitu kan. Betul. Tapi lu kan jadi kena gini bro, kayak orang kan pasti mikirnya gini, kayak lu bisa hidup tenang, kenapa lu hidup tegang gitu loh. Apakah lu sempet kayak bisa gini, ada orang-orang tertentu yang oke deh, gue mau hidup tenang, gue nggak mau ikut konflik deh, tapi suka bacain konflik gitu loh. Nah kayak ya follower sekarang itu juga orang nyari gitu. Gue pun juga kadang kepo gitu Iya, kan. Wah ada apa nih dengan Jopray dan WK gitu kan. Masuk keluar. Tidak terduga rupanya. Gak bisa, banyak gila drama permotoran sekarang gitu loh. Iya. Nah, pokoknya kalau drama nih udah pasti infonya ada di Jopray, Betul. atau di Lambe Bodat, atau di Bodat Nation, atau mana lagi sih bang? Hujat Baper. Baper. HI, Oh iya. HI Indonesia, hujat otomotif udah. Antara itu aja. Cara Cuman itu. Lambe Bodat kita nggak kenal ya. Dan admin Lambe Bodat bukan gue ya. Bukan. beda orang. Masa nggak kenal ya. Gue kurang paham nih sebenarnya ada apaan sih? Nggak ada. Gue kurang Cuma paham. ada doang apa yang mirip-mirip. Nah sebenarnya kayak kita coba ngomongin Lambe Bodat dan lain-lain ya. Itu kalau lu kan terbentuk kayak gitu ya kan. Nah, coba kita move ke Jopray sekarang Aduh. nih. Nah, lu ada apa sih bro? Gue tiap ngeliat postingan lu nggak ada yang tenang anjrit. Sampai gue mau nih, gue bangun pagi, sholat subuh sama bokap ya kan, abis ngaji, buka emosi ngeliat. Ini anak kenapa ribut mulu anjir? Gimana? Lu jadi buat Instagram lu nih buat apa nih? Gue penasaran nih. Sumpah oh belum. Gue kaget anjir. Sebenarnya tuh gue IG itu awalnya tuh ngefoto apa mobil terlantar, kendaraan terlantar aja gitu. Oh, iya. Mobil terlantar gitu. Terus Lama-lama hati lu terlantar gitu kan jadi terbuat. iya. Ya. Nah, terus mulai Oktober 2019 gue mulai ngevlog. Nah, Oktober? Oktober 2019. Oke, haha. Pertama tuh di IG, terus sekalian YouTube sih ya. Itu kameranya itu jujur aja ya, itu kamera bukan punya gue, itu punya temen sebenarnya. Oh. Iya. Lu ikut-ikutan Gus Ali ya? Bukan. Lu ikut-ikutan Gus Ali ya lu? Yang ngikutin gue banyak sih bro. Kalau kamu influencer apa influenza? Influencer apa influenza? Gua mah cuma anak Cinere aja. Oh, dari Cinere. Gue Bogor cuma bersatu. kru RSV geng. RSV geng. Mantap, RSV geng. Hidup ya? Beli. Tuh, lanjut. Nah, tadi sampai mana ya? Kamera. Kamera lu minjem temen lu. Gini deh nih. Daripada lu nyeritain hidup lu, ya kan? Ya, Jadi bener sih, cerita, emang. gue dari lahir nih, gue di rumah sakit ini kan panjang nanti. Ya betul. Gue pengen tahu dulu nih, tujuan lu membuat Instagram itu. Betul. Kan postingan lu seperti daily observation sebenarnya kayak Royal Jordanian juga gitu kan. Ada halal digeber juga sebagai konten Gus Ali. Nah, tapi gue ngeliat Instagram lu itu lebih fokus ke, gue bukan nuduh lu pencari kesalahan di jalan ya. Emang orang goblok di jalan tuh banyak. Gue akuin. Kita sering ketemu. Tapi kenapa yang lu up itu terus gitu loh? Kenapa nggak yang lain gitu? Karena viewers lebih banyak. itu tepat sih, tepat banget sih. Maksud gue kayak di dunia ini banyak hal positif yang indah selain positif COVID gitu loh. Yang lo kayaknya positif aja lo nanti ngira positif COVID nih Ajib dinaikin. Enggak gimana bro? Kenapa yang negatif terus dinaikin gitu loh? Sebenarnya ya sama kayak dia sih sebenarnya ya, tujuannya awal. Gua. Jadi itu tuduhan anjir. Kalau mau baku hantam kita sediakan video di sana ada 4 angle kamera. Apa ya? Jadi lebih ke apa ya? Sebenarnya kesel sih ngeliat gitu. Gue tuh dari apa ya? Gue tuh kayak kesel aja gitu ngeliat gituan gitu. Jadi kan sekarang kan gue kan udah mulai ngevlog ini kan. Jadi gue kayak bersuara aja gitu lah. Jadi apa namanya? Gue bersuara supaya apa ya, jangan begini gitu loh. Setidaknya gue bisa Sabar nih. Sabar. setidaknya tuh gue bisa mencegah orang yang seperti yang ada di video gue itu lebih banyak gitu. Jadi gue ya kayak berusaha ngasih tahu aja gitu, karena dari dulu tuh banyak tapi sekarang malah makin parah gitu. Ya tapi lu mulai dari kapan? Oktober 2019 ya. Iya ngepost yang tentang di jalan itu dari Oktober 2019. Oktober 2019. Sejak lu ngepost sampai sekarang lebih banyak apa makin dikit? Apanya? Yang orang yang buruk di jalan.
menurut gue makin banyak sih, apalagi pas pandemi itu. Sebenarnya bukan jadi lebih banyak sih, jadi kayak gimana? Lebih ya? parah, Kayak lebih baru terekspos kelihatan, gitu. Lebih baru terekspos. kelihatan gitu. Yang sebelumnya kita belum sadar ternyata makin parah. Oh, jadi bahkan gue sempat kemarin kepikiran gitu, gue kayak gini percuma sebenarnya. Gitu. Cuman Terus ngapain dilanjutin bro, kok Iya. percuma? sponsor, konten, Jadi ujungnya emang buat nyari duit dong. nggak usah munafik, Iya. mencari duit. Lo berarti lo nyari duit dari kesalahan orang dong? Betul. Kenapa enggak? Cuman pakai alibi pesan tersirat gitu. Anjir. Enggak, lo alibi jangan disebut, udah nggak apa-apa, nggak di-cut ini. Kita jujur-jujuran aja deh. Gak dikat lo ini loh. Enggak dikat. Bentar, kembali lagi ke Jopray. Lo kan tadi udah ngomong 2 hari kan. Jadi nih ke Jopray nih. Ini kan kita belak-belakan nih kan. Lo ketemu Gus Ali yang sesungguhnya, yang gue belak-belakan, dan Mr. November yang sabar ngeliatin lo. Betul kagak anjir. Lo Gua mati macam-macam pengen digampar lo. pengen denger cerita aslinya gitu, pengen denger cerita aslinya. Abisnya gini, gue pertama ngeliat lo itu ya dari konten yang lu geber lagi nih, ada cewek ngerokok. Itu kesian gila sih cewek ngerokok ya, maaf. Emang diapain aja? Cewek dicariin, serius. Emang kayak gimana? Kapolda Bekasi Kabupaten, gua DM, cewek itu beneran dicariin. Karena Cariin seriusan? seriusan dicariin, lu bisa cek DM gua deh, itu beneran dicariin. Nggak cuy, Gara-gara buat apa? Gue gak minta. plat nomor kendaraannya itu bodong. Gua kira gara-gara ngerokok. Abisnya gini nih, kayak Emang semua. ngerokok gimana sih? Nggak ngerti gua. Jadi dia negur cewek ngerokok, di up di sosmed, gak di blur mukanya. Iya, emang si cewek itu ngerokok, cewek bocah, gitu loh. Lagi ngerokok di up. Kalau gue ya, jadi lo ya, gak gue up. Kenapa? Gue mikirin kesian tuh anak. Paling gue kasih tahu ini gue ngerekam nih, jangan ngerokok. Dia ngebuang, udah dia stop gitu loh. Habisnya kayak orang kan punya keluarga. Gue mikirnya gitu ya. Gue mikirnya gitu. Jadi kayak orang punya keluarga, kalau di up nih masih bocah, dia masa depannya masih panjang, dia bisa berubah gitu loh. Nah, pas lu nge up itu sepertinya kayak gue ngeliatnya, aduh kesian banget. Tapi kayaknya lu enggak. Kenapa tuh? Langsung diem. Nggak apa-apa. Malah jadi kesian dia Nggak, sekarang. Walaupun persepsi kita pandangannya berbeda nggak Iya, apa-apa. nggak apa-apa. Gua Gitu loh. harus terbuka di sini kalau Iya. menurut gua. Gimana kalau menurut pandangan lo? Itu gimana ya? Baik lagi fakta tidak peduli dengan perasaan itu. Apa gimana? Lebih itu juga sama, gue pernah kena mata, terus kena kulit juga gitu. Sakit gak enak mbak. Oh, berarti emang ya sebel juga gitu lah ya. Nah, kan Atau mungkin ada cinta di antara itu. Wah, mantan gua nih. Oh bener, sengaja. Biar nyari kontaknya. Oh, jadi mantan lo itu. Itu masih kelihatan SMP lo, Pak. Mohon maaf. Waduh. Tapi dia juga masih bocah. Nah, ternyata Jopra ini di video gua kira umurnya 48 tahun gitu kan. Anjir, di bawah gue jauh ternyata. Walaupun muka gue muda banget ya. iya, gue bukan om ya, inget deh, gue masih 21. Emang suka dipanggil om ya? Tapi lu kan masih 21, masih muda. Kenapa lu masalah sama om-om? Lu masalah nih mau disebutin atau lu deh? Lu sebutin deh, lu masalah sama siapa aja, gue kepo anjir. Sampai 600 jangan lupa sampai lu Caber 600, oh itu. Nah, Gimana? oh ini ya, untung diingetin nih. Siapa tuh? Nah gini, boleh. jadi ada video gue nih, itu di IG tuh judulnya kisah nyata ya. Nah gini, jadi itu kan gue habis dari bengkel di Cikarang lah. Nah gue habis servis gitu, terus diceritain sama orang bengkel, ini ada nih pelek, ada motor R25 peleknya gitu kan, peleknya pecah gitu, motornya hancur parah gitu, nggak berbentuk gitu. Nah terus kan gue bikin video kan, karena yang bawa itu ternyata masih bocil, baru masuk 1 SMA, SMK gitu, crash gitu, dia masuk rumah sakit sih bocilnya. Nah, gue bikin video gitu, jadi ngejelasin, nih masih bocil nih si pengendara R25 gitu, dia tuh ngebut bareng Moge CBR 600 sama, nah di video kan R6 nih, gue salah, ternyata IR6 ya, gue nggak tahu yang N atau yang F ya. Nah, itu si R25 ini ngejar yang CBR 600, itu 2 Moge itu bocil juga yang bawa gitu, masih mau ke 1 SMK gitu. Nah itu kan crash gitu kan, terus kan gue kayak bilang gitu, ini kepada para bocil, bukannya safety riding tapi jangan riding gitu, karena kan waktu itu gue bikin Januari atau Februari gitu, Februari tahun ini itu kan banyak banget kan bocil bawa motor gitu kan, sampai ada yang anak bupati, wakil bupati atau apa gitu crash gitu kan bawa CBR gitu kan. Nah gue bikin video itu udah gitu, terus
ini mungkin ada kesalahan gue juga ya. Gue ada yang bilang gitu kepada para orang tua ya, lu udah gila apa masa anaknya dikasih moge gitu. Nah itu kata kuncinya ya. Nah terus gue kan nggak tahu mereka siapa sebenarnya gitu kan. Si bocil siapa, teman-temannya siapa, gue nggak mau tahu gitu karena emang kenal aja juga enggak gitu. Nah pas sekitar seminggu atau 2 minggu kemudian gitu, temen-temennya si R25 nge-DM gue sama di kolom komentar gitu, mereka bilang ini kejadiannya kayak gini nih gitu. Gue juga sebenarnya emang denger dari orang bengkel juga gitu ya, jadi kan emang kurang jelas gitu. Tapi kan gue kan tidak mengekspos mereka gitu. Motornya aja tuh nggak gue kasih lihat, cuma pelaknya doang pecah gitu. R25 berapa sih gitu? Gue cuma satu di Indonesia gitu kan ada banyak gitu. Tapi mereka kayak ngaku-ngaku itu mereka gitu. Jadi disebutin gitu mereka siapa gitu. Terus pokoknya nyebarin menyebutkan diri mereka sendiri lah gitu. Terus kan gua kasih tahu kan, ini kan gua nggak ngomong ke siapa gitu, kenapa lu malah mengekspos diri sendiri gitu. Nah terus ada nih orang-orang komplek di daerah komplek gua, jadi hitungannya kayak kakak-kakak kompleknya mereka lah gitu, hitungannya juga teman-teman gue ya. Itu dia ternyata tahu siapa gitu si bocil-bocil ini yang CBR 600 dan kawan-kawannya gitu. Nah mereka juga kesel gitu sama ini gitu. Apa maksudnya mereka kayak ya kesel sih lebih tepatnya karena mereka ternyata berbuat ulah di permotoran tuh kayak udah dari 2020 gitu, dari awal pandemi lah gitu. Jadi nyetirnya ugal kayak gitu. Oh ya ini yang crash ini aja tuh mereka ngebutnya tuh 100 lebih kali ya, tank slap jatuh gitu. Oh, tank slap. Tank slap jatuh gitu. Di dekat mana ya? Gue lupa gitu. Ini kapan ini kejadian? Tank slap itu. Bukan. Lo rame ini kapan kejadian? Oh ini sampai sekarang. Enggak itu Februari ke Maret lah. Januari itu. Oh berarti lu tiap bulan ada yang baru loh. Enggak juga sih. tapi gue sorry gue potong nih. Pernah nggak sih lu disamperin orang yang nge-hate lu, nggak suka komen lu, terus dipertemukan gitu? Tidak nah, ini yang mau gue cerita nih. Bapaknya si CBR nge-DM gua kan. Kayak marah-marah gitu. Ini saya bapaknya si CBR nih, disebut dia namanya siapa, anaknya siapa gitu, tinggal di mana gitu. Ternyata tuh orang tetanggaan sama gue, jadi Terus? Jadi gini, ini klaster, nih gue klaster A ya, dia klaster B gitu. Sebelahan. Ternyata dia di sana tinggalnya. Jauh-jauh tetanggaan juga, anjrit. Sempit emang cuy. Sempit kan. Nah, terus? Dia sehari sebelumnya dia ngiderin daerah rumah gue gitu, kayak nyariin gimana nih motor. Lo akhirnya ketemu lu? Hah? Akhirnya ketemu? Ketemu, gue lagi kelas magang kan, datang dia, diganggu gue. Terus gimana? Terus kan dia disebut nih, saya ini gitu, saya tinggal di ini gitu. Disebut dia namanya gitu, padahal gue dari aslinya nggak mau tahu jadi tahu gitu kan. Terus adalah debat gitu 10 menit gitu, tapi gue nggak ngaku itu gue gitu, karena dia datang berdua. Yeah. Lo kenapa lo nggak ngaku? Karena Jopray pengecut. Nggak bisa gini bro, lo Males aja nge-post sebenarnya gitu. Lo nge-post di sosmed, lo harus bertanggung jawab atas postingan itu dong. Gitu Emang loh. harusnya gitu, cuma gue pengen tahu aja gitu, dia itu sebenarnya udah cerita tentang gue apa enggak gitu. Sebenarnya kan dari suara gitu kan sebenarnya tahu kan. Dia percaya aja gitu kalau gue itu temennya si Jopray gitu. Berarti lo ada takutnya juga itu. Awalnya iya gitu, tapi makin lama makin ngapain sih? Soalnya itu bener-bener pertama kali itu ada orang ngedatengin gitu. Gue aja sampai Oh emang udah berapa kali? enggak sih itu. Emang sekali doang sih. Loh. Terus ngapain bilang itu pertama kali? Emang pertama kali. Iya sih. Selanjutnya bakal ada ya, Pre? Selanjutnya lu harus siap sih. Berarti lu selanjutnya bakal melakukan ini yang lu posting di sosial media itu. Ya antara mau sama enggak sih. Antara mau atau enggak? Iya. Habis lu sampai di blok sama siapa? Ya itulah udah jangan disebut deh. Soalnya gini bro, Takut ini katanya berani. Enggak, jangan disebut. ini Malas aja. ini belajar dari pengalaman gue ya. Jadi gue dulu pernah kejadian gue ribut itu viral sampai masuk TV juga. Gue berantem itu no settingan, gue baku hantam. Dan efeknya setelah gue kayak gitu, dia tahu data kakak gue, data sepupu gue. Pada saat udah gue blok dia masih nyari gue, tapi nyerangnya ke followers ke yang gue following, ngerti nggak? Jadi dia ngepoin yang gue following kan.
Nah, gue tuh udah diancam macem-macem kayak pembunuhan gitu-gitu. Yang diincar bukan gue, tapi kakak gue, gitu loh. Nah, banyak orang gila seperti itu gitu loh. Nah, banyak orang gila seperti itu. Apakah lu nggak mikir buat keselamatan lu sendiri nanti di jalan? Lu nggak, kalau kayak misalnya lu udah bermasalah, sorry nih ya, kayak instansi atau kayak orang-orang penting, dia punya logika bro, gitu. Nggak mungkin dia ngapa-ngapain lu di tempat gitu. Mungkin lu bakal dikasusin tapi secara perdata gitu. Tapi kalau dapat kayak orang gila, orang nggak punya logika, lu ditusuk, itu lu kayak gimana? Kira-kira lu udah prepare belum buat hal itu? Karena di jalan tuh banyak banget orang gila gitu. Gue setuju sih di situ. Gimana? Kayaknya gue awal kan gue jujur aja awal tuh kayak berani aja gitu. Tapi makin lama tuh kayak kenapa makin banyak yang kayak gini gitu ya? Apa jadi kayak makin males aja gitu sebenarnya gitu. Makanya gue kayak yang kayak gitu tuh udah nggak diomongin lagi gitu. Udah, lu sebenarnya udah ada kepikiran sendiri ya? Udah kepikiran sendiri sebenarnya karena ini yang bocil-bocil itu mereka di DM tuh, gue nggak ngeliatin DM-nya sebenarnya, tapi kayak ada yang ngasih tahu lah gitu, ada cepunya gitu, dikasih lihat tuh grup chatnya gitu, yo parah lah gitu, mau nyerang rumah gue gitu, mau apa namanya klaster ini tuh ayo kita geber gitu segala macam gitu, mau cari ribut lah. Gitu. Oh sampai udah tahu klaster lo di mana gitu? Udah tahu. Oh udah tahu. Oh. Ya kan itu. Iya. Serem. Bisa kalau gue pribadi sih lebih milih gini. Kalau misalnya emang tujuan lo untuk mengenalkan safety riding, ini gue bukan menggurui kalian atau gimana, ini pendapat gue pribadi dengan pengalaman hidup gue aja, anjir kayak gue udah tua banget ya. Jadi kalau gue sih kayak saat lo misalnya mau mengampanyakan safety riding, ya lo safety riding, lo tunjukin video safety riding. Saat lo menemukan orang yang gak safety riding, cukup tahu aja, tetap fokus sama tujuan lo. Iya kan, tidak perlu menjatuhkan pihak lain biarpun tuh pihak salah kayak gimana pun. Gue jadi inget ceritanya, lu tau nggak ceritanya itu? Nabi Musa. Ini sedikit agak religius sedikit lah. Lu non Muslim kan? Yes. Lu Kristen ya berarti ya? Gua Katolik. Buddhis. Oh Buddhis ya. Tapi pasti kalian udah pernah dengar cerita ini karena Pernah. perbedaannya dikit-dikit aja. Jadi ada satu cerita. Ini random sih, tapi gue ceritain ya. Jadi ceritanya itu Tuhan tuh bilang ke Nabi Musa, bisa nggak kamu menemukan makhluk yang sangat hina? Dia ngelihat, ini cerita yang gue dapet ya. Jadi dia melihat sih, ada orang gelandangan, kotor, menjijikan orang itu. Habis itu, oh ini, jangan deh nggak. Tonya dia ngelihat anjing yang sudah jadi bangkai. Dia mau oh jangan-jangan ini, tapi tiba-tiba dia nggak jadi. Setelah itu dia bilang ke Tuhan, Tuhan aku tidak bisa menemukannya, sepertinya aku yang menjijikan. Tuhan bilang, kalau kamu bilang itu anjing itu menjijikan berarti kamu bukan hambaku. Jadi kita tuh kayak kita tidak boleh melihat orang rendah nggak sih? Kita nggak boleh melihat orang, kita ngelihat dia, wah ini orang parah nih. Misalnya kalau lihat di permotoran ya, safety riding ya. Wah ini orang suka willy nih. Ini kalau tiap riding ludah di jalan lah misalnya saking kacaunya gitu ya gitu. Itu bukan berarti kita bisa ngehina mereka juga nggak sih? Sebenarnya gitu nggak sih? Betul. Walaupun godaan untuk menghina tuh gede, gue akuin. Enak gila. Gue kadang kepancing kok. Ada misalnya bocah balap liar, gue katain idiot gitu loh. Gue kepancing juga. Tapi ya kalau kita komen, gue mikir tuh, gue komen idiot. Nih bocah kesal sama gue di blok. Udah, dia tetap bakal gitu. Udah nggak sih? Nah, sedikit sharing aja sih dari gue gitu loh. Abisnya gue ngeliat lu masih muda cuy, lu juga masih muda, gue sedikit tua. Jadi ya, gue kalau gue tua gila. Jadi sedikit sharing aja sih. Ya, emang kita harus lebih hati-hati lah di sosial media. Emang lu kalau ada tujuan safety riding itu bagus, Tapi bermasalah sama orang tuh nggak enak cuy. Iya benar. Bermasalah sama orang tuh nggak enak. Makanya akhir-akhir ini itu emang justru semenjak kasus yang akhir-akhir ini terjadi gitu, kita emang dari Bodat Nation, emang Jopre kan partner gue ya, sekitar baru sebulan. Itu dia ada partner duit sama nih. gua. Ada sponsor nih. Dia partner gue gitu, karena gue lihat si Jopre itu potensi yang bagus gitu untuk dijadikan kambing hitam. Jujur sekali bang. Iya betul ya. Enggak. Jadi kayak Jopre itu gue lihat anak muda gitu kan, masih ya muda. Bisa jadikan contoh untuk generasi berikutnya gitu. Karena kalau kita lihat yang emang udah berumur gitu, kalau misalkan dia pikir itu benar ya udah pasti benar. Kita udah nggak bisa ubah itu.
yang bisa kita ubah adalah anak-anak yang masih di generasi selanjutnya. Itu yang resolusi yang ingin kita ubah dari cara kita menyampaikan pesan. Kita juga sebisa mungkin kita gunakan kalimat yang halus, cuman bisa masuk di mereka gitu loh. Emang baru-baru ini kita bahas sama para admin gitu loh. Jadi ya masukannya emang bagus. Itu yang gue pikirin gitu, Pray. Yang kita bahas juga kemarin kan di Discord gitu. Jadi emang penyampaiannya harus beda daripada yang kemarin gitu loh. Karena selama ini kita cuap-cuap, kita cuma di blok udah mereka lanjut. Iya, hilang benar-benar. Gitu. Kembali lagi ke tujuan kalian apa? Kalau emang tujuannya untuk merubah mindset gitu ya harus sabar. Tapi kalau tujuannya cuma buat nyampein unek-unek ya nggak ada habisnya gitu kan. Intinya ya ujung-ujungnya dapat musuh terus. Buat apa banyak musuh gitu loh. Oke deh banyak temen, tapi kalau misalnya teman kita juga nggak bener buat apa gitu kan. Tapi carilah ya kalau tujuan lu untuk emang kebaikan, fokus kebaikan. Ada yang nggak setuju tetap fokus ke kebaikan gitu kan. Ngapain enak sama yang enak sama lu gitu kan. Walaupun emang nggak gampang. Orang yang udah umurnya 40-50 aja belum tentu dewasa saat sosial media gitu loh, bertemu sosial media. Semuanya tuh kalau menurut gue ya, semua saat baru main sosial media semua tuh jadi bayi lagi. Jadi mulai dari awal lagi karena attitude di sosial media tuh kayak apa sih bahasanya abu-abu ya? Iya, abu-abu. Beda. Pasti sosmed lu sama asli lu pasti beda, ada perbedaan gitu. Beda. Ya lu kayak ketemu gue sekarang beda nggak? Enggak sih. Enggak tahu. Gue yang jawab. Gitu. Lo ada tambahan, Van? Kalau gua sih ya, kalau gue lihat nih tadi dulu udah ngomongin sih, Bro. Sebenarnya permotoran dulu sama sekarang tuh sebenarnya nggak nambah parah sekarang ya. Yeah. Tapi dari gua zaman main motor, gue lulus kuliah itu 2015. Itu gua main motor dari 2010 pas gua SMA terakhir kelas 3. Gue udah main motor sebenarnya apa yang gue lihat sama apa yang kalian posting sudah gue lihat gitu. Tapi yang membedakan dulu dan sekarang, dulu nggak ada yang posting gitu. Iya, benar. Sekarang tuh kalian blow up, jadi semua orang tahu gitu. Menurut gue sih ada positif negatifnya ya. Jadi sih kalau gue bilang ya, kalau kayak teman-teman bilang dunia permotoran sekarang sedang tidak baik-baik saja, itu bullshit bro sebenarnya. Itu udah dari dulu, udah hal yang gue lihat. Gue salah satunya gue juga orang brengsek. 2016 gue main di lantai 2 Antasari. Jujur aja gue akuin, gue salah. Gue main sama teman-teman gue, motovlogger gede juga gila. Gue main di lantai Antasari, lantai atas. Gue sama Gus Ali basicnya beda. Gus Ali dari awal udah baik. Kalau gue dari bejat. Tapi gue pernah ke Antasari lantai 2 gara-gara takut begal waktu zaman begal. Udahlah gue atas aja. Iya. Jadi kalau gue sama dia nih basicnya beda banget bro gitu. Jadi mungkin pola pikirnya beda ya. Tapi kalau gue lihat seperti omongan bro tadi, gue setuju banget tuh. Kalau motoran tuh dulu sama sekarang ya sama aja kayak gitu. Bedanya sekarang nggak blow apa aja, itu aja sih. Betul. Kalau dari gue nanti mungkin kalau gue boleh saran ya, kan kita beda nih. Lu bisa dibilang blogger ya. Gue motovlogger. Buat nextnya, kalau kalian memang mau nyampein hal yang baik, ya dari kosakata aja sih. Bener kata Ali tadi gitu. Soalnya daripada lu di blog, visi misi lu tuh hilang. Bener kata Ali, gue setuju banget sih. Jadi daripada lu tabuk mereka, lu giring aja. Ayo yang bener gitu sih. Kalau gitu, kalau gue bilang sih gitu aja sih. Mau kalian terima mau enggak ya nggak apa-apa gitu. Emang harus itu yang emang Iya. gua tekankan mulai sekarang Iya, gitu ke teman-teman kita juga gitu. Jangan jadi followers militan atau segala macem kayak misalkan ada orang yang misalkan Willy langsung dikatain sampah lu tolol. Wah, ya orang itu bakal Willy terus. Makin seneng justru itu dia gitu. Abisnya ya gue dulu tuh gitu bro. Gue dulu tuh mengkampanyekan safety riding. Ada satu kasus gue bahas dengan cara gue ya. Gue bahasnya kan lebih rapi dari Jopray. Ya, wah jelas. Tapi akhirnya gue malah melihat orang-orang tuh kalau gue datang ke tongkrongan mereka jadi kayak ngejaga. Jadi apa sih bahasanya awkward gitu loh. Bukan ada barrier. Mereka ke gue tuh tetap Dijaim, bagus. jadi Gara-gara dijaim, gue ngeritik mereka tuh gue nggak pernah ngatain. Gue nggak setuju kayak gini. Tapi kenapa nggak lebih baik gini? Gue gitu. Gue nggak pernah ngatain mereka. Pas ketemu ya jadi kayak merekanya, bang. Sorry ya, gue kalau konten gue salah terus, jadi mereka nggak enak gitu loh. Nggak pernah ada yang ngatain gue, nggak ada. Karena ujung-ujungnya gue nongkrong sama mereka sekarang, benar. Gitu loh. Jadi ya, lu nggak jadi kayak sekarang lu musuhan sama si ini gitu kan. Tapi suatu saat lu bisa temenan sama mereka. Nanti gitu jadi loh. sponsornya. Nah, Jopray mah mau. Wah, Demi ada touring. uang ada jalan. Ya ini jadi sedikit sharing lah, jadi kan kita bisa sharing pandangan Bodat Nation gimana, pandangan si Jopray gimana, kenapa bisa melakukan konten, kenapa bikin konten ini itu kan, jadi kalian tahu gitu loh. Jadi jangan cuma
dicap, oh ini cuma buat nyebarin drama. Oh ini Jopre ini apa ya? Gue banyak banget gue buat ngatain lu nggak tahu kenapa. Gue ini emang suka ngeroast orang. Gue kalau ngeroast orang tuh sampai gue harus nahan diri gitu. Astagfirullah. Gitu. Jopra itu gitu. lahir untuk di roasting. Nah, gitu. Baru lahir nih dokternya udah ngatain gitu. Masa gitu cuy? Pas lahir kan. Gak bercanda-canda. Tapi bagus ya, ada visi misinya tadi gue senang sih. Iya, tujuannya Maksudnya tuh ada jelas. tujuannya bagus. Gini, lebih tepatnya sih kayak lu mau misalkan mau balap liar silahkan, lu mau ke Antasari lantai 2 silahkan, lu mau Willy, lu mau apa, mau jungkir balik di jalan, mau kayang bodo amat silahkan. Cuma Kayang gimana anjir? kayang mau gimana juga silahkan, terserah gitu loh. Gua cuman menuntut hak gua untuk merasa aman dan nyaman di jalan. Gitu. Jangan sampai perilaku kalian itu jadi masalah buat kita gitu loh. Kalau misalkan nih malam-malam di jalan pulang kerja gitu loh, ada yang ngebut celakaan jeder di depan kita jadi kena macet, rugi waktu gitu. Itu jadi secara nggak langsung juga kena imbasnya buat kita gitu loh. Kita lapar pulang capek pengen cepet nyampe rumah, tapi ada kecelakaan di depan gara-gara ulah mereka sendiri gitu loh. Jadi secara nggak langsung kalau misalnya ada yang bilang lu kan nggak ada apa namanya, kita begini lu kan nggak rugi, kata siapa gitu loh. Kita secara nggak langsung juga kena rugi gitu loh. Entah itu rugi waktu atau misalkan ada yang kepalanya pecah, kita jijian gitu kayak gua nggak bisa lihat darah sama sekali. Kalau lihat tuh lemes gua. Apalagi yang pas nyampe rumah disediainnya otak, ya kan jadi nggak mau makan gitu loh. Akhirnya pasti ada ruginya gitu loh. Dan gue cuma menuntut hak gue untuk merasa aman dan nyaman di jalan. Gitu. Mau kalian kecelakaan juga terserah, itu kalian yang rugi bukan gue. Cuman tolonglah gitu loh. Kita pakai jalan beramai-ramai. Sebenarnya kembali lagi bersikap kurang lebih lah. Yes. Wah habis. Oke guys, karena sudah habis juga buat kamera. Baterai apa? Baterai. Sumpah lo? Iya. Oke, karena baterai sudah habis. Gila tuh HP panas gila tuh pasti. Bisa buat nyetrika tuh. Masak telur. Jadi kita langsung tutup aja videonya ya. Ya boleh. Guys, thank you banget nih udah mampir, udah curhat tentang kehidupan, udah mau di roasting. Jopray doang. Tapi jangan dimasukin hati loh bro. Nanti kita undang lagi, kita roasting lagi nggak apa-apa. Jopray udah kebal. Bal. Jopray, waduh. Tapi nggak mau cerita banyak nih, Jopray takut nih. Bingung mau Takut dilacak emailnya. Oke, mau lu? Udah, mungkin dari gua, Osel, sama Jopray, sama Gusali sekian aja. Kalau seandainya kalian ada pertanyaan mendetail, langsung tulis aja di komen, nanti kita bakal jawab pakai video lagi, gimana bro? Boleh Nanti kita kalau udah banyak pertanyaannya bakal kita kumpulin, dibikin jadi satu video lagi untuk jawabannya. Oke, sekian dari gua Gus Ali, Jopray. sekian dari gua, Gus Ali, Osel dan Jopray. 1 2 3 RSV Gang ya. 1 2 3 RSV Gang. Mantap. Thank you bro ya. Oke. Thank you. Sorry Sorry guys. ngomongnya bro ya. Thank you ya. Santai. Jopray memang itu.